Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik mengenai desain materi pembelajaran, di mana anggota kelompok 6 yaitu Khairatun Nisa dengan NIM 19329021, Fira Yulianti dengan NIM 19329040, dan saya sendiri Nabila Eka Putri dengan NIM 19329116. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran ialah suatu bahan atau perangkat substansi pembelajaran yang berguna untuk membantu guru di dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya telah disusun sedemikian rupa sebelum diberikan kepada peserta didik, yang nantinya berguna untuk bisa mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran itu sendiri berisi tentang informasi, teks, maupun alat yang digunakan untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Materi pembelajaran ini sendiri sangat penting kaitannya di dalam proses belajar mengajar. Untuk itulah, materi pembelajaran hendaknya harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kelas dimulai oleh pendidik. Sehari sebelum atau jauh sebelum kelas tersebut dimulai, hendaknya pendidik telah merancang dan menuliskan apa materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, sehingga nantinya materi tersebut akan mencapai suatu kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fira Yulianti, pemateri kedua akan mempresentasikan tentang dimensi pengetahuan dalam suatu pembelajaran. Nah, sebelumnya pengetahuan itu dibagi menjadi 4. Ada yang pertama yaitu pengetahuan faktual, kemudian ada pengetahuan konseptual, kemudian pengetahuan prosedural, dan satu lagi pengetahuan metakognitif. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan faktual, di mana pengetahuan faktual ini adalah pengetahuan yang berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui oleh siswa sebelum dia dikenalkan dalam suatu masalah yang harus dipecahkan dengan solusi. Nah, pengetahuan faktual ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pengetahuan terminologi atau pengetahuan istilah namanya, yang misalnya yaitu pengetahuan tentang alfabet. Kemudian yang kedua ada pengetahuan khusus dan elemen-elemennya. Contohnya ini adalah pengetahuan tentang suatu kebudayaan daerah. Nah, kalau kebudayaan daerah berarti itu khusus cuma untuk daerah itu saja gitu. Jadi itu contoh pengetahuan khusus. Kemudian yang kedua ada pengetahuan konseptual, di mana pengetahuan konseptual ini meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya. Nah, pengetahuan konseptual ini berisi memuat skema-skema, model, teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Nah, pengetahuan konseptual ini bisa dibedakan menjadi 2. Maksudnya bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori. Kemudian yang kedua ada kemampuan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum. Kemudian yang ketiga kemampuan teori, kemampuan model, dan kemampuan struktur. Itu adalah beberapa pembagian dari pengetahuan konseptual. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural, yaitu adalah suatu pengetahuan yang dimiliki siswa yang berkaitan dengan prosedur atau cara-cara untuk melakukan sesuatu. Jadi pengetahuan prosedural ini banyak sekali. Contoh-contoh dasarnya yaitu pengetahuan cara memasak, misalnya memasak membuat nasi goreng, atau cara memasak godok pisang, misalnya konsep dasarnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah pengetahuan metakognitif.
pengetahuan metakognitif ini adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum tentang kognisi diri seseorang. Jadi kalau siswa yaitu tentang kognisinya, tentang misalkan bagaimana caranya dia mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, dia mengetahui bagaimana dia mampu untuk melaksanakan tugasnya. Begitu pengetahuan metakognitif. Nah, pengetahuan metakognitif ini dibagi pula menjadi 3. Yang pertama ada pengetahuan strategi, kemudian yang kedua pengetahuan fungsi, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. Nah, itu tentang pengetahuan metakognitif. Sekian video presentasi dari saya. Kenalkan, nama saya Khairatunisa, NIM 19329021. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengorganisasian materi pembelajaran. Nah, yang sama-sama seperti kita ketahui sendiri, dalam proses pembelajaran tentunya seorang guru harus membuat perencanaan terlebih dahulu, baik itu perencanaan dalam bentuk per minggu ataupun dalam bentuk per bulan. Nah, dalam pembuatan proses perencanaan tentunya juga memiliki unsur-unsur terpenting yang harus termuat di dalam perencanaan tersebut. Nah, apa itu unsur-unsur yang harus terkandung di dalam perencanaan? Yang pertama yaitunya tujuan instruksional. Harus adanya tujuan instruksional dalam proses pembuatan perencanaan. Yang kedua yaitunya adanya bahan pengajaran. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang keempat yaitu mengenai metode atau alat bantu yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengenai evaluasi atau penilaian dari pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Nah, itulah unsur-unsur yang harus terkandung di dalam proses pembelajaran yang harus dibuat oleh seorang guru ketika mengadakan atau membuat perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tahapan-tahapan pembelajaran. Dalam menyampaikan pembelajaran tentunya ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh seorang guru. Nah, apa itu tahapannya? Tahapan yang pertama yaitu tahapan pra-instruksional. Nah, tahapan pra-instruksional itu yaitu tahapan yang ditempuh oleh seorang guru untuk memulai proses pembelajaran tersebut. Di dalamnya itu berisi seperti menanyakan kehadiran siswa tersebut, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan. Yang ketiga itu memberikan waktu untuk siswa membahas pertanyaan-pertanyaan yang datang dari materi yang disampaikan tadi. Dan yang keempat yaitu mengulang pembelajaran secara singkat atau mengambil kesimpulan dari materi-materi tersebut. Nah, itulah tahapan yang akan dilakukan oleh guru yang pertama. Yang kedua yaitu tahapannya instruksional, yang mana ini lebih fokus kepada tahapan pemberian bahan pembelajaran. Nah, dalam pemberian tahapan pembelajaran ini yang harus termuat di dalamnya itu seperti menjelaskan tujuan dari pembelajaran atau materi yang akan kita sampaikan tadi. Yang kedua itu menjelaskan materi pokok dari pembahasan yang kita bahas tersebut. Dan yang ketiga hanya membahas pokok materi yang telah dituliskan. Dan yang ketiga itu memberikan contoh konkret mengenai materi yang sedang kita bahas tersebut agar lebih memudahkan dalam memberikan pemahaman kepada siswa. Dan yang selanjutnya itu menggunakan media yang mudah dan tidak menyulitkan bagi siswa tersebut. Nah, yang terakhir baru kita mengambil kesimpulan-kesimpulan dari materi yang dari awal kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya yaitu tahapan evaluasi. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan siswa tersebut dalam memahami materi-materi yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, di dalam ini juga ada beberapa yang terkandung. Yang pertama yaitu seorang guru mengajukan pertanyaan kepada beberapa siswa mengenai pembelajaran atau materi yang sudah disampaikan. Dan yang selanjutnya yaitu
akhirilah pembelajaran dengan memberitahu materi yang akan dibahas berikutnya, agar ketika pertemuan berikutnya tersebut siswa sudah mulai mempersiapkan diri atau mempersiapkan materi yang akan dibahas pada minggu selanjutnya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memberikan tugas atau PR kepada setiap siswa. Nah, ini bertujuan agar siswa bisa mengulang materi-materi yang sebelumnya mereka pelajari untuk minggu selanjutnya. Jadi, untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu bila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa kurang lebih dari 70%, maka guru harus mengulangi pembelajaran tersebut. Nah, di sini maksudnya jika seorang siswa ketika kita mengajar tersebut, kan kita sudah mengevaluasi tuh pembelajarannya. Pas kita tanya kepada siswa tersebut, namun siswa tersebut tidak paham mengenai apa materi yang kita sampaikan tadi. Maka di sini fungsi guru kita lebih menerangkan kembali apa pembelajaran yang disampaikan tadi, atau memberikan pemahaman singkat kepada siswa agar siswa itu bisa lebih mengerti dengan materi tersebut. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan, yaitunya mengenai pengorganisasian materi pembelajaran. Sampai di sini dulu, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi muatan lokal, di mana integrasi muatan lokal ialah suatu kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang telah disesuaikan dengan potensi daerah. Muatan lokal sendiri tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pembelajaran yang telah ada. Pembelajaran muatan lokal memiliki sasaran di mana yaitu yang pertama untuk menanamkan nilai kewirausahaan dan menanamkan nilai kebudayaan kepada peserta didik. Adapun nilai dari kewirausahaan yang diharapkan ialah yang pertama kreativitas, inovasi, bekerja sama, dan eksplorasi. Sedangkan nilai yang diharapkan dari kebudayaan ialah yang pertama disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan masih banyak lagi. Dari nilai kedua tersebut, nilai kewirausahaan dan nilai dari kebudayaan, nanti hendaknya bisa menimbulkan sikap dan perilaku yang baik pada peserta didik, baik di dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Muatan lokal sendiri menjadi suatu mata pelajaran tersendiri yang membutuhkan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Apa sih contoh dari muatan lokal? Itu tergantung dengan wilayah masing-masing, daerah masing-masing. Jika kita mengambil contoh dari Sumatera Barat, tentu muatan lokalnya ialah budaya alam Minangkabau, di mana budaya alam Minangkabau ini merupakan suatu muatan lokal yang dipelajari baik di SD, di SMP, maupun di SMA. Apa sih isi dari budaya alam Minangkabau itu? Isinya bisa berupa ciri khas dari budaya Minang apa, kebudayaannya bagaimana, serta potensi daerah yang dimiliki itu apa. Dan nantinya dengan potensi kebudayaan dan ciri khas tersebut bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan yang nantinya bisa membantu perekonomian Sumatera Barat nantinya. Itulah salah satu contoh dari integrasi muatan lokal yang kita ambil contohnya di Sumatera Barat. Mungkin hanya ini yang bisa dipaparkan oleh kelompok 6 terkait dengan materi pembelajaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti jika ada kritik, saran, dan tambahan bisa langsung saja di grup WA kita, yaitu grup desain pembelajaran. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.